Pidato Perdana Presiden Prabowo, Korupsi dan Kolusi Ancam Masa Depan Bangsa. Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengangkat isu krusial dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden RI. Dalam momen penting ini, Prabowo menekankan bahwa pemberantasan korupsi dan kolusi di berbagai level pemerintahan adalah sebuah keharusan demi masa depan bangsa yang lebih baik. Pelantikan yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, disaksikan oleh berbagai pejabat tinggi negara serta perwakilan internasional. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan, "Saya telah membaca sumpah untuk menjalankan semua peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah ini akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, serta menggunakan semua kekuatan yang ada dalam jiwa dan raga kami." Pernyataan ini mencerminkan tekadnya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Korupsi dan kolusi, menurut Prabowo, merupakan dua masalah utama yang telah menghambat kemajuan Indonesia. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya kebocoran dan penyimpangan yang melibatkan pejabat politik dan pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Kita harus berani mengakui, terlalu banyak kebocoran, penyimpangan, dan kolusi antara pejabat politik dan pengusaha yang tidak patriotik. Ini adalah ancaman besar bagi masa depan bangsa dan anak cucu kita, tegasnya, yang disambut tepuk tangan meriah dari anggota MPR, DPR, dan DPD RI serta undangan lainnya. Prabowo juga menyerukan kepada seluruh pemimpin, baik di pusat maupun daerah, untuk menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan mengikuti pepatah, jika ikan busuk, busuknya mulai dari kepala, ia menegaskan pentingnya keteladanan dari para pejabat publik. Untuk itu, ia berkomitmen bahwa pemerintahannya akan fokus pada perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan pemanfaatan teknologi digital guna mengurangi potensi korupsi. Menghadapi tantangan lain, Presiden Prabowo tidak hanya membahas korupsi tetapi juga kemiskinan yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kita harus berani melihat kenyataan bahwa masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jangan cepat berpuas diri dengan angka-angka yang terlihat baik, kita harus sungguh-sungguh memahami dan melihat gambaran keseluruhannya, ujarnya. Hal ini menunjukkan kesadarannya akan realita yang dihadapi rakyat Indonesia dan pentingnya konsistensi dalam upaya penanganan masalah tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, ulama, pengusaha, pemimpin politik, hingga mahasiswa, untuk bersatu dalam menghadapi tantangan ini. Mari berhimpun, bersatu mencari solusi dan jalan keluar dari ancaman dan bahaya ini, tuturnya. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat memfasilitasi pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi negara. Selain itu, isu swasembada pangan dan energi juga dibutuhkan sebagai langkah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dengan penguatan sektor ekonomi sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pidato Perdana Presiden Prabowo tidak hanya menyerukan semangat anti korupsi dan kolusi, tetapi juga mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial bangsa. Dengan tekad dan langkah yang jelas, harapan akan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia dapat terwujud jika semua elemen masyarakat bersatu dan berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan bersama. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat.